Sidang terbuka promosi Doktor Ilmu Hukum Tuti Widianingrum. Persiapan acara dibantu office girl dan Mbak Tuti sedang di make up. Peserta belum datang. Persiapan semua rapi dengan judul pengaturan hak kebebasan berkeyakinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam perspektif negara hukum berdemokratis Indonesia. Disertasi Tuti Widianingrum SH MH. Jajaran rektorat beserta para penguji sidang telah memasuki ruangan. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tebalkan ilmu dan amalkan untuk kejayaan bangsa. Mari kepalkan tinju, hidup, hidup hutan. Atas nama Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini sidang terbuka promosi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 1945 Jakarta bagi saudara Tuti Widianingrum dinyatakan dibuka. Saudara pemegang mereka supaya menjadi fokus dan memahami menghadapi penguji di tempat yang sudah disediakan. Tuti Widianingrum sampai di lokasi sidang. Kedua, Profesor Dr. Satya Arinanto, SH, MH. Ketiga, Dr. Rio Mistiawan, SHM, MHum, MKM. Keempat, Dr. Taufik Rahman, Syekhi, SH, MH. Dan tim promotor terdiri dari promotor Profesor Dr. Bintang R. Saragi, SH, co-promotor 1 Dr. Muhammad B. Subuya, SH, MH, co-promotor 2 Dr. Erwin Oman Hermansyah, SH, MH. Pendidikan berkompensasi dari sekolah dasar sampai SMA diselesaikan di Brebes. Kemudian diselesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Unpad Purwokerto dan dilanjutkan pada tahun 2006 program S2 di Universitas 11 Maret tahun 2012 dan profesinya adalah dosen tetap Universitas Indonesia Khusus Fakultas Hukum sejak tahun 2013. Terima kasih.
919 PU 14/2016 tentang pengujian undang-undang APBD tidak serta-merta mampu menyelesaikan jaminan pemenuhan hak warga negara percaya dalam forum internal maupun forum eksternal yang berasal dari hak kebebasan berkeyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di keberadaan hak berkeyakinan mengenai percaya terhadap Tuhan Maha Esa tidak mampu merealisasikan hak-hak sipil dan politik atau sosial budaya sebagaimana hak kebebasan beragama yang dimiliki oleh pemeluk agama. Yang secara praktis ini dapat menjadi salah satu rujukan bagi pengaturan hak kebebasan berkeyakinan bagi umat kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa, sekaligus menjadi bahan pembentukan hukum bagi DPR dalam rangka melindungi kebebasan berkeyakinan bagi umat kepercayaan. Dan secara teoritis, ketiga ini diharapkan akan memberi masukan dan sumbangan pemikiran dari pengembangan ilmu hukum, terutama hukum negara yang berkaitan dengan pengaturan hak kebebasan berkeyakinan umat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terus Budi ini adik kelas waktu SMA tapi jauh bukan SMA satu lalu SMA terus tapi terus juga bahasa apa-apa bisa enggak. Baik, saudara dan Romo Sadus, saya ingin menjelaskan penjelasan dari Anda mengenai perbedaan pasal 29 ayat 1 dengan 28E ayat 2. Dijawab dulu atau langsung pertanyaan? Nah. Baik, terima kasih Bapak Profesor. Jadi perbedaan antara pasal 29 ayat 1 dengan pasal 28 ayat 2 ya? Pasal 29 ayat 2 dengan pasal 28E ayat 2 itu terletak pada yang pertama. Kalau pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan jaminan negara dalam menyelenggarakan kebebasan beragama dan berkeyakinan kepada setiap warga negara. Sementara kalau pasal 28E ayat 2 itu adalah bersifat internal, menjamin hak kebebasan warga negara dalam berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, tapi lebih tegas yang 28E ayat 2 karena untuk 29 ini ayat 2 itu nampaknya untuk kepercayaan masih belum tegas masing-masing masih betul ya. Tapi kalau 28E memang disebut kepercayaan merupakan hak dari warga negara. Baik, ini kaitannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama saya ingin Anda menjelaskan itu ada di pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengenai perbedaan diskriminasi. Coba jelaskan dulu sebentar sebelum saya melangkah yang lain. Ya, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 9799 PU 14/2016 tentang pengujian Undang-Undang Administrasi Kependudukan pada pasal 64 dijelaskan mengenai pengisian kolom agama. Itu Yang saya maksud perbedaan arti diskriminasi. perbedaan arti diskriminasi artinya kalau diskriminasi menurut ketentuan Undang-Undang HAM itu artinya adalah setiap pembatasan pengucilan, pengurangan yang berakibat pada pengurangan kenikmatan manfaat atas hak-hak yang dimiliki itu adalah suatu diskriminasi. Ya, sebetulnya kita sudah memberikan definisi yang cukup gampang. Diskriminasi itu membedakan hal yang sama dan menyamakan hal yang berbeda. Itu ada di. Jadi hal yang berbeda nggak boleh disamakan, hal yang sama tidak boleh berbeda. Jadi orang normal dengan satu nggak boleh disamakan karena berbeda. Itu. Baik, ini terkait dengan
Dengan gembira disampaikan bahwa Saudara Tuti Widianudi dinyatakan lulus dengan predikat sangat berhasil. Penyerahan secara simbolis ijazah Doktor Ilmu Hukum oleh Ketua Sidang Terbuka kepada Dr. Tuti Widianudi kepada Dr. Virgo Simabara, MPD. Dalam perspektif negara hukum demokratis Indonesia. Jadi dia ingin membuat itu dalam suatu demokrasi. Setelah berkonsultasi mungkin dengan beberapa kawan, mungkin juga dengan beberapa dosen, dan terakhir dengan saya, dia berpendapat ada permasalahan di sini. Dan permasalahan itu bisa dirumuskan dalam 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pengaturan tentang kebebasan berkeyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kedua, prakteknya gimana? Apakah sama dengan kalau ada konstitusinya sudah ada, pelaksananya sudah ada, ya? Undang-undangnya sudah ada belum? Nah, kemudian dia berkeyakinan bahwa ada sesuatu yang harus perlu nanti dibenarkan di sini bahwa perlu ada pengaturan. Dan dia tegas di sini bahwa dengan undang-undang untuk para penguji atau ahli menghargai dan menyetujui dan sepakat menyatakan saudara ini lulus dengan sangat memuaskan. Dalam rangka itu kami bertiga, saya sebagai promotor, Dr. Horman Subia dan Dr. Erwin Mangsa sebagai promotor, dengan hati yang tulus kami mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara, dan kami juga merasa bahagia ya dan terhormat bisa melakukan saudara menjadi dokter yang seperti sekarang ini. Kita tahu bahwa walaupun bagaimanapun dokter itu adalah jenjang akademis yang paling tinggi dalam dunia pendidikannya, itu yang paling tinggi. Tapi nanti tergantung saudara dalam masyarakat, dalam pendidikan, dan juga khusus ini bisa juga mengimplementasikannya dengan dokter yang Anda peroleh ini. Dan pada kesempatan ini kami bertiga mengucapkan selamat kepada Anda dan juga keluarga, terutama suami saudara Dimas Yudi Haji yang kami hargai. Sebab bagaimana saudara ini juga ada dengan rasa selama penelitian ini. Mungkin juga ada waktu yang harus lebih banyak di keluarganya. Mungkin juga waktu yang berdua semestinya agak cukup, sekarang juga berkurang karena harus meneliti. Jadi pengorbanan saudara suami ini juga harus dihargai. Kita jangan melupakan ini. Sebab mungkin tinggi pendidikan seseorang ada kecenderungan agak ini, apalagi wanita ya, agak apa, tapi saya yakin sangat penting. Penghormatan terhadap suami dan keluarga adalah sesuatu buat kita yang berumah tangga. Baru karir. Kalau perlu karir pun bisa dipotong asal keluarga bukan gitu kan, tapi jangan sampai begitu. Dan kepada ibu ibu. Sidang terbuka promosi Doktor Ilmu Hukum Tuti Widianudi telah dilaksanakan. Jakarta, 5 Maret 2019. Universitas
Agustus 1945. Yo. 1, 2, 3. Sini Pak, saya fotoin aja Pak. Terima Bapak, selamat ya. Dokter yang 1, 2, 3 dulu maunya dia. Oh gitu. semuanya. Oh ya, Katanya monggo. yang 1, 2, ketiga. Oh gitu ya, monggo Pak. Nanti baru saya. Iya, boleh Pak. Semoga ilmunya 1, 2, 3. Amin. Selamat duduk di atas. Selamat duduk di Dokter Tuti Widyading Room S2M.